Shalom saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan buat kami. Kami boleh hidup dalam dunia ini untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, tolong kami dalam segala keterbatasan kami. Tuhan, perbaharui kami dari hari ke hari melalui kebenaran firman-Mu yang terus memurnikan hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, mohon hikmat-Mu berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, lebih jelas lagi saudara, bagaimana kalian dapat percaya kalau kalian mencari pujian dari sesamamu dan tidak berusaha mencari pujian dari Allah yang Esa? Saudara, seringkali kita tidak sadari secara diam-diam kita lebih mengutamakan untuk dapat diterima atau mendapat hormat dari sesama manusia daripada Allah. Bahkan sebenarnya di balik itu semua secara diam-diam ada pertentangan antara kepentingan diri kita, nama kita dengan kepentingan atau nama Allah. Contohnya saja yang mudah ketika kita berdoa, kita kerap memohon kepada Allah, tetapi diri sendirilah yang kita pikirkan. Hati kita hanya mementingkan nama dan harga diri kita sendiri. Betapa sering kita datang kepadanya dengan tujuan yang egois, seolah-olah kita sanggup menarik Allah masuk ke dalam rancangan dan tujuan kita sendiri. Bukankah tatkala kita mau datang kepada Allah dalam doa, seharusnya ada kesadaran yang begitu jelas tentang nama siapakah yang harus dimuliakan. Bukan nama kita, tetapi nama Allah. Orang yang sangat terikat dan kecanduan akan kehormatan dan harga diri mereka sendiri di dunia ini adalah orang yang tidak layak untuk memuliakan Allah. Dan dengan demikian tidak patut mendapat sambutan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan kesaksian bahwa dirinya tidak bertindak atas kemauannya sendiri, tapi atas kemauan Bapa di surga. Dia datang untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk berdoa, dikuduskanlah namamu. Yang paling memberikan kemuliaan kepada Allah adalah tatkala kita hidup mempercayai Allah dan kita menikmati Dia. Abraham, dia diperkuat dalam imannya, lalu kemudian dia memuliakan Allah. Hasrat akan kemuliaan diri kita sendiri merupakan sikap yang tidak sejalan dengan iman. Saudara perhatikan ini. Hasrat akan kemuliaan diri sendiri adalah tanda atau sikap yang tidak sejalan dengan iman. Iman akan memberikan kemuliaan hanya kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Tatkala kita memburu hormat dari manusia dan menjadikannya sebagai tujuan utama dari semua tindakan kita, maka kita sedang menutupi kemuliaan Allah. Saudara ingat dosa besar dunia kuno adalah peristiwa Babel, Menara Babel. Di dalam kejadian 11 ayat 4, marilah kita cari nama bagi diri kita. Ini dosa besar yang terjadi yang ditulis di dalam Alkitab. Alangkah buruknya mereka membuat rencana yaitu tanpa melibatkan Allah. Mereka begitu sibuk mempedulikan nama mereka sendiri, proyek mereka sendiri. Maka segera Allah akan memporak-porandakannya. Saudara perhatikan ini, apabila kita tidak berupaya memuliakan Allah dalam setiap tindakan kita,
tetapi mengusahakan kemuliaan diri kita sendiri, ini adalah cara tercepat menuju kehancuran. Kita juga ingat akan Nebukadnezar yang berkata, "Bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Tapi bukankah kita juga ingat apa yang diperbuat Allah kepadanya? Allah merendahkannya dan mengusirnya, dan dia hidup di antara binatang-binatang di padang. Demikianlah kita pasti akan direndahkan dan diremukkan apabila hati kita mengejar kebesaran nama kita sendiri. Mari saudara, kita sebagai umat Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Mari kita jangan mengejar nama besar atau pujian bagi diri kita sendiri dari manusia, tapi biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pujian pada diri kita, yaitu tatkala kita hidup dalam iman yang akan membawa kita untuk hidup memuliakan dan menikmati Allah. Tuhan Yesus memberkati.